Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rasyidullah selaku dosen pengampu mata kuliah Hermeneutika semester 5 dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Fadila Intan Puspita dan rekan saya Oriza Saputra akan sedikit memaparkan mengenai materi hermeneutika Khalid Abu Al-Faldi. Riwayat hidup Khalid Abu Al-Faldi. Khalid Abu Al-Faldi dilahirkan di Kuwait pada tahun 1963. Ayahnya yang berprofesi sebagai pengacara menginginkan Khalid Abu Al-Faldi ini menjadi seorang penguasa hukum Islam. Sebagaimana tradisi Arab yang memegang teguh hafalan menjadikan Khalid Abu Al-Faldi pada usia 12 tahun sudah menghafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran. Karir akademis Khalid Abu Al-Faldi. Beliau menamatkan sekolah dasar dan sekolah menengahnya di Kuwait, tempat kelahirannya. Dan pada tahun 1982 beliau melanjutkan studi ke Yale University dan lulus studi doctoral dengan predikat Cum Laude. Pada tahun 1989 beliau menamatkan studi magister hukum di University of Pennsylvania. Beliau mengabdi di Pengadilan Tinggi sebagai pengacara di bidang hukum dagang dan hukum imigrasi dan staf pengajar di University of Texas di Austin. Khalid Abu Al-Faldi kemudian melanjutkan studi dokternya di University of Princeton. Pada tahun 1999, Khalid Abu Al-Faldi mendapatkan gelar PhD dalam bidang hukum Islam dan menjabat sebagai profesor hukum Islam pada School of Law, University of California, Los Angeles. Di University of California, Los Angeles, beliau ditunjuk sebagai guru besar hukum Islam dengan mengampu sejumlah mata kuliah seperti hukum Islam, imigrasi, hak asasi manusia, dan hukum keamanan nasional dan internasional. Khalid Abu Al-Faldi juga mengajar hukum Islam di Universitas Texas dan Universitas Yale. Pada tahun 2003 sampai 2005, Khalid diangkat oleh George Walker Bush, Presiden Amerika sebagai salah satu anggota Komisi Internasional Kebebasan Beragama. Selain itu, beliau juga menulis beberapa karya-karya, salah satunya adalah The Pledge of Tolerance in Islam. Selain menulis buku, Khalid Abu ini juga banyak menulis karya ilmiah, baik dalam bentuk artikel maupun jurnal ilmiah. Khalid Abu juga sering diundang dalam mengisi seminar, simposium, lokakarya, dan talk show di televisi dan radio. Latar belakang pemikiran Khalid Abu Al-Faldi terhadap problem otoritarianisme. Otoritarianisme adalah sebuah perilaku yang sama sekali tidak berpegang pada prasyarat pengendalian diri dan melibatkan klaim palsu yang dampaknya pada penyalahgunaan kehendak Tuhan. Khalid Abu Al-Faldi membangun konsep otoritas dalam Islam dengan doktrin kedaulatan Tuhan, yaitu kehendak Tuhan dijelaskan melalui kalamnya yang telah tertulis seperti Al-Quran misalnya. Demikian juga Nabi sebagai pemegang otoritas kedua setelah Tuhan, setelah wafat, seorang Nabi ini meninggalkan sunah-sunahnya atau tradisi-tradisi beliau yang telah terkodifikasi. Konteks ini telah terjadi proses pengaliran suara Tuhan dan Nabi pada teks-teks yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis-hadis ataupun kitab-kitab sunnah. Dalam memisahkan diskursus yang otoritatif dan yang
otoriter dalam Islam, Khalid Abu Al-Fadli memperhatikan tiga pokok kunci, yaitu satu yang berkaitan dengan kompetisi, dua berkaitan dengan penetapan makna, dan yang ketiga itu berkaitan dengan perwakilan. Dalam bukunya Speaking in Court and Islam Law, Authority and Women, Khalid menjelaskan bahwa otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologis Tuhan dan pengambil alihan Tuhan oleh wakil Tuhan, sehingga wakil tersebut secara efektif kemudian mengacu kepada dirinya sendiri. Tindakan demikian ini berimplikasi pada penolakan integritas penunjuk teks dengan menutup kemungkinan bagi petunjuk-petunjuk tersebut untuk mengungkapkan dirinya sendiri dan menghalangi perkembangan dan evolusi makna komunitas interpretasi. Otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologis Tuhan dan pengambil alihan kehendak Tuhan oleh wakil Tuhan, sehingga wakil tersebut secara efektif kemudian mengacu pada diri sendiri. Karena kehendak Tuhan diwakili oleh petunjuk-petunjuk tekstual dan non-tekstual dalam sebuah proses otoriter. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Intan untuk menjelaskan hermeneutika otoritatif menurut Khalid Abu El-Fadl. Khalid Abu El-Fadl menawarkan suatu hermeneutika berdasarkan dua hal, yaitu negosiasi dan moral, dalam menentukan otentisitas dan makna suatu teks. Yang pertama, negosiasi bermaksud menjembatani ketegangan di antara pengarang, penafsir, dan otoritas dari sumber-sumber tekstual. Sedangkan moralitas bermaksud untuk melindungi penafsir dari sikap otoriter dan sewenang-wenang dalam memperlakukan teks dalam menentukan otentisitas teks dan konstruksi maknanya. Simpulannya, Khalid Abu El-Fadl dalam metodologi hermeneutikanya memaparkan konseptual untuk membangun gagasan tentang otoritas dan otoritarian atau mutlak harus patuh kepada sastra dalam Islam. Menuju slide selanjutnya, yaitu pokok diskursus otoritatif dan otoriter dalam Islam. Dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama, konsep perwakilan dalam Islam. Khalid Abu El-Fadl memperinci atas 5 konsep, yaitu 1. Jujur, 2. Kesungguhan, 3. Keseluruhan, 4. Rasionalitas, 5. Pengendalian diri. Selanjutnya yaitu kompetensi atau otentisitas. Otentisitas adalah bagaimana mengetahui bahwa suatu perintah adalah benar-benar datang dari Tuhan dan Nabi-Nya. Khalid Abu El-Fadl mengatakan seseorang harus membuat asumsi-asumsi berbasis iman bahwa Al-Quran bersifat abadi dan terpelihara kemurniannya. Dalam konteks hukum Islam, otentisitas sebuah riwayat harus dihubungkan dengan konsekuensi hukumnya. Khalid Abu El-Fadl menyebutnya sebagai persyaratan proporsionalitas. Yang ketiga, penetapan makna. Teks dalam hal ini bersifat otonom. Menurut Khalid Abu El-Fadl, hal yang patut diperhatikan adalah bagaimana hubungan antara pengarang, teks, dan pembacanya. Teks tersebut dituangkan melalui media bahasa dengan berbagai bentuknya, huruf, frase, kalimat, ataupun simbol-simbol tertentu dan bisa menyesatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.